Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Pak, alhamdulillah. Baik, Kak. Baik, kakak sekalian, mari kita buka dengan doa dulu ya. Silakan Kak Akbar pimpin doa. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai tatap maya hari ini untuk modul 1.1 refleksi, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu sejenak menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Kak Akbar ya. Oke, baik kakak sekalian, kita akan membicarakan tentang refleksi ya. Refleksi itu kemarin adalah melihat apa yang sudah kita lakukan ya untuk menuju perubahan paradigma guru PJOK ya. Ya, sekali lagi kakak sekalian, kita ini blended learning ya. Jadi ada belajar mandiri, belajar tatap maya bersama fasilitator, dan nanti ada tatap muka ya. Kemarin saya sudah cek-cek, saya lihat LMS-nya ini kakak rupanya masih LMS-nya masih banyak yang kosong ya. Nah, itu tolong dilengkapi ya, Kak. Tolong dilengkapi, karena nanti salah satu penilaiannya adalah tugas-tugas yang ada di LMS itu ya, untuk bisa lulus masuknya itu. Ya. Saya tidak tahu apa alasan kakak ini, apakah LMS-nya susah diakses atau bagaimana ya, atau ada kendala lagi. Kalau ada kendala silakan segera dihubungi saya atau admin kelas ya, yaitu Kak Dela ya, admin kelas kita. Baik, itu ya. Pertama, kakak sekalian, refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK ini adalah modul 1.1 ya. Kemarin sudah kita 2 kali modul 1.1. Nah, setelah kita sampai ke modul 1.3, kita akan merefleksi dulu sebentar ya. Apakah diri kita sudah menjadi guru PJOK yang efektif ya, atau yang bisa berpusat pada peserta didik ya. Nah, kita lanjutkan kesepakatan kita ya. Ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar ya, seperti ini tadi. Habisnya 2:30 kita sudah mulai tadi ya. Nah, ternyata jam 3:09 baru kita mulai ya. Oke. Baik kakak sekalian, tujuan kita untuk kali ini adalah tujuan secara luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang bersifat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Kemudian capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap refleksif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari ya. Oke, jadi tujuan akhir kita adalah perubahan paradigma guru kita sebagai guru PJOK ya, yang kemarin berpusat pada guru. Nah, mulai sekarang harus berpusat pada siswa ya, pada murid. Baik, kita lanjutkan. Kita ini 1 JP ya, jadi 45 menit. Capaian pembelajaran khusus modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Model refleksi kemarin sudah 2 ya, yaitu Borton dan Gibb ya. Kemudian ada model topi, model cuaca ya. Kalau kakak baca LMS itu ada banyak model untuk refleksi ya.
Nah, jadi itu kakak sekalian ya, kita akan membicarakan dua hal ini ya, yaitu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi, yang kedua adalah implementasi ya, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Jadi banyak macamnya, ada 7 macam refleksi itu, tidak salah ya. Model topi ya, ada model cuaca tadi ya, yang model Bolton, model skip. Baik kakak sekalian, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini ya. Jadi modul 1.1 kalau sudah menulis refleksi di LMS, maka kita akan bisa analisis apakah refleksi yang sudah kakak tulis ini sudah memenuhi format yang telah ditentukan dalam pelatihan ini. Agenda kita hari ini adalah analisis tulisan refleksi ya, kemudian berbagai hasil analisis ya. Analisis tulisan refleksi dan berbagai hasil analisis refleksi. Kita mulai yang pertama adalah analisis tulisan refleksi ya. Kita coba analisis tulisan refleksi kakak ya. Pertama adalah mengapa kita melakukan refleksi. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Ya. Nah, kita gunakan pertanyaan berikut ini untuk menganalisis ya. Ini ada nggak di LM ini? Oh. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 ya. Kemarin kita sudah sampai modul 1.3 ya, yaitu SCL, Student Center Learning ya, yang 1.3. Yang 1.2 adalah Asset Based Thinking ya. Kemudian, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi ya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan ya? 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri ya, menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apakah yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu ya? Nah, ini nanti jawabannya klik di link Jamboard Kak ya. Nah, kemarin kita sudah menggunakan link Jamboard ya untuk modul 1.3. Ini juga nanti dijawab di link Jamboard ini ya. Link Jamboardnya sudah saya tulis ya, sudah ada ya. Coba kita aktifkan lagi link Jamboardnya Kak. Ya, yang kemarin ada ya di link Jamboard ya. Coba link Jamboardnya saya kopikan lagi. Link Jamboard. Atau kalau sudah ada bisa dikopikan ke temannya. Ini.
Ini ya ada di WA ya, link Jambotnya. Ya nanti pilih tekan Ctrl Find ya F, lalu cari 1.1 ini ya. Oke, saya kopikan di chat ya. Ini nah, pilih stick note ya, kemudian ketik nama, kemudian itu ada 6 pertanyaan itu ya. Nah, nanti akan dijawab di situ ya, di halaman. Bisa diklik ini, coba diklik. Link Jambot. Oke, sambil buka Jambot ya, kita coba bedah ini 6 pertanyaan ini ya. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, coba Kak Akbar silakan Kak dijawab ini. Langsung aja nanti setelah selesai ini baru ditulis di Jambotnya ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1? Saya belum pernah nulis refleksi, Pak. Belum pernah? Iya, Pak. Oh. Nah, ini kan. Bentar ya, kita lihat. Harusnya kan sudah ditulis nih, modul 1.1 kan ada refleksi itu ya. Jadi, Kak, sepemahaman Kak Akbar ini apa ini? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Maksudnya Selama ini mengikuti pembelajaran kita ini ya. diminta memikirkan lagi apa yang sudah kita dapatkan mulai dari modul awal sampai terakhir 1.3. Lalu mungkin kita mengoreksi atau menilai diri sendiri apa saja yang mungkin sudah kita miliki berhubung dengan modul-modul di sini dan apa saja yang belum kita miliki. Jadi pemahaman Oke. saya seperti itu, Pak. Kapan biasanya menulis refleksi ini? Apakah Berarti setelah kegiatannya biasanya, Pak. setelah kegiatan ya? Ya. Jadi apa saja yang ditulis ini? Modul 1.1 tentang paradigma ya, paradigma guru PJOK kan? Iya. Modul 1.2 1.2 kalau tentang tidak salah tentang asset based thinking, kekuatan aset, ya. kekuatan aset ya. Modul 1.3 tentang student Learning. center learning ya, SCL ya. Tentu yang ditulis adalah yang berkaitan dengan modul-modul itu ya. Apakah sudah paham maksudnya di pertanyaan ini ya? Dalam memahami modul 1.1, 1.2, 1.3 itu apakah sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, nah itu bisa ditulis apa yang baru dan apa yang biasanya saya lakukan di pembelajaran PJOK selama ini ya. Setelah membaca modul ini, ternyata ada yang baru ya. Nah, misalkan tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Ya, kalau modul 1.1 yaitu tentang refleksi ya dan jenis-jenis refleksi ya.
Misalkan ya 1.2 itu tentang 7 aset itu. Selama ini kan kita pikirnya hanya satu aset aja ya, yaitu aset fisik aja yang kita ketahui ya. Ternyata di modul ini ada 7 macam aset ya. Oke, sudah dibuka itu Figma Jamboardnya? Sudah belum? Oke, kemudian bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi ini? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Dijawab ini si Taufik. Silakan Taufik. Kak Taufik ya. Ya Pak, apa tadi Pak? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Sudah pernah nulis refleksi belum, Kak Taufik? Belum pernah sih Pak. Di LMS itu belum pernah dibuka kah? Ya Pak? Di LMS-nya belum pernah dibuka? Ada pernah Pak. Yang refleksi yaitu bagaimana kita menuangkan pikiran dan ide kita tentang tulisan yang telah kita buat Pak. Seperti proses Ya. mungkin cara kita berpikir kritis tentang penulisan refleksi itu Pak. Ya. Refleksi kemarin apa? Refleksi menurut pemahaman Kak Taufik apa? Refleksi kemarin. Yaitu suatu kegiatan untuk melihat apa yang sudah pernah kita lakukan ya, memandang diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada siswa, apa yang sudah, bagaimana perasaan siswa ya, apakah senang setelah mengikuti pelajaran kita dan sebagainya ya. Iya Pak. Kira-kira pada saat nulis refleksi ini apa yang muncul di pikiran Kak Taufik ini? Belum punya gambaran ya? Ya, gambaran saya sih mungkin supaya mereka lebih bisa memahami dan bisa mengikuti apa yang saya berikan gitu Pak. Ya, betul. Apa yang akan saya berikan nanti ya? Iya. Ya, oke, baiklah. Terima kasih Kak Taufik ya. Sekarang kita coba pertanyaan ketiga. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang menjadi tantangan ya? Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah ada yang baik setelah kita menulis refleksi? Dan apa yang menjadi tantangan pada saat kita melakukan refleksi ini? Ya, silakan Pak Jeri Rahman dijawab Kak. Ayo, Pak Jeri, Kak Pak Jeri. Kemana Pak Jeri? Masih di jalan mungkin beliau Pak. Oh, iya, masih di jalan ya. Oke, ganti Kak Budi aja deh. Pak Budi Haryanto. Silakan Kak Budi. Kak Budi, silakan. Bagaimana tanggapannya tentang pertanyaan ketiga ini? Halo? Oke, Kak Febrian aja.
Kak Febrian, apa yang kakak bisa jawab dari pertanyaan yang ketiga ini? Ya, sama saya juga Kak. Belum mengerti tentang ini Pak. Tentang refleksi ini belum pernah menulis ini Pak. Oh, belum. Kira-kira kalau mau menulis refleksi, apa yang menjadi tantangannya? Pertama adalah belum pernah menulis ya. Itu Belum adalah pernah. tantangan pertama. Oke, kemudian apa itu yang menurut Kak Febrian itu? Apakah dengan menulis refleksi ada yang lebih baik? Apa ini ya? Jadi hubungkan dengan waktu kakak mengajar itu ya, mengajar PJOK di sekolahnya masing-masing ya. Nah, jadi selama ini tantangan saya adalah belum pernah menulis refleksi pada saat selesai mengajar Iya, PJOK ya, mengajar iya. PJOK di sekolah itu. Kalau saya menulis refleksi, apakah lebih baik atau sama aja atau tidak ada pengaruhnya? Gimana? Mungkin kalau setelah menulis refleksi mungkin akan terlihat pengaruhnya Pak ya terhadap pembelajaran di sekolah. Mungkin dari yang kita tidak tahu menjadi tahu apa itu menulis refleksi. Ya, refleksi itu kan merenungkan ya, Ya, atau kalau bahasa Islamnya muhasabah ya, muhasabah diri kita ya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini ya, apa yang sudah kita syukuri terhadap nikmat Allah ini ya, iya apa Pak. yang belum kita lakukan, dan kira-kira apa yang akan saya lakukan kalau saya akan melakukan refleksi ini ya. Kira-kira apa yang saya rubah dalam pembelajaran saya di sekolah saya nanti. Iya. Ya, itu ya. Sebentar ini kok off kamera semua ya? Kok saya termasuk off kamera ini? Ini padahal Saya baru datang ini Pak, jadi baru siap-siap juga ini. Oh gitu. Iya. Nah ini padahal on kamera ini. Kenapa di situ off ya? Oh, mungkin ini pengaruh ini ya, pengaruh laptopnya. Ya, mungkin pengaruh jaringan Pak. Jaringan ya? Oh bisa Iya, juga Pak. ya. Iya. Oke. Beberapa hari ini juga jaringannya ya, enggak stabil ya beberapa hari ini. Iya, Pak. Sering keluar sendiri ya, connection. Oke, kita coba lihat. Nanti tolong di jambotnya ya, Figma jambotnya bisa diketik itu ya. Jadi kita analisis saja pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, jadi kakak sekalian, ini ada rubriknya ya di LMS itu ya. Coba kakak lihat satu persatu ya. Nah, itu nanti di LMS itu akan ada rubriknya. Rubriknya ya ada yang sudah menulis, ada 3 indikator, ada 2 indikator, ada 1 indikator ya. Nah, itu coba dipahami rubriknya itu Kak ya. Bisa dibaca. Nah, itu lalu hubungkan dengan diri kakak pada saat mengajar PJOK di sekolah masing-masing ya. Apakah rubrik ini sudah sesuai dengan diri saya atau ada juga yang perlu saya munculkan di rubrik ini ya, di tulisan refleksi ini. Ya, rubriknya bisa dilihat di LMS Kak ya. Kakak sekarang coba buka mulai LMS mumpung ini masih belum banyak ya. Masih modul 1.1 sampai 1.3 ya. Padahal kita modulnya ini sampai 1.6 ya, modul 1 ini, 1.6. Nah, ini masih sedikit, kakak bisa baca-baca ya. Jangan luangkanlah misalkan 30 menit kah ya untuk membaca LMS itu ya. Setiap hari tapi ya, 30 menit konsisten. Nah, insya Allah akan selesai itu ya. Tugas-tugas mandiri ya, belajar mandirinya kakak akan berhasil ya. Ini tiap hari 30 menit Pak, ya. Siap. Nah, mumpung belum banyak Iya, nih. Pak. Oke, kita coba pertanyaan kelima ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi ya?
keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nah, ini pertanyaan ini menggiring atau mengarahkan kakak untuk melihat diri kita ya. Kalau selama ini belum pernah menulis refleksi, saya akan coba menulis refleksi ini dengan lebih baik lagi ya. Artinya sesuai dengan model-model refleksi yang sudah ada itu, ya seperti model Boston itu ada 3 ya. Nah, apa yang sudah lakukan, ya what ya, dan so what ya. Bagaimana reaksi atau perasaan dari siswa ya terhadap pelajaran saya. No ya, and we atau no what. Nah, selanjutnya apa yang akan saya perbaiki, yang akan saya praktekkan di pertemuan berikutnya. Itu bisa dipakai format seperti itu Kak ya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, Kak Fajri, silakan dijawab yang nomor 6 ini. Gimana tadi pertanyaannya, Pak? Ada jelas itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Apa yang Kak Fajri lakukan supaya bisa menjadi guru PJOK yang reflektif? Reflektif ya. Reflektif ini seperti refleksi gitu ya Pak ya untuk Iya, betul. murid Pak ya. Mm-mm. Berarti maksudnya soal ini bagaimana cara guru bisa memrefleksikan dirinya sendiri seperti itu Pak ya? Iya, betul. Begitu. Ya, mungkin kalau dari saya untuk bisa kita merefleksikan diri sendiri sebagai guru, sebelumnya kita harus memberikan catatan refleksi juga kepada murid terlebih dahulu. Mungkin dari tulisan refleksi murid ada yang bisa membuat perubahan dalam diri guru tersebut. Mungkin si siswa ingin yang seperti ini, seperti itu. Mungkin dari guru tersebut belum bisa seperti ini dalam mengajar seperti itu. Mungkin dari catatan refleksi murid si guru tersebut bisa menjadi dalam pembelajarannya mungkin jadi lebih baik, mungkin seperti itu Pak. Oke, kalau diterapkan, diimplementasikan waktu mengajar, Kak Fajri kapan melakukan refleksif ini? Biasanya saya lakukan di akhir pembelajaran Pak. Iya, betul, di akhir pembelajaran kan. Kalau di awal mungkin untuk pertemuan yang kemarin ya. Kalau di akhir Benar, adalah untuk mengingatkan pertama di biasanya. akhir pelajaran yang sudah diberikan. Perlu nggak siswa melakukan refleksi? Perlu Pak, menurut saya. Apa yang perlu direfleksi untuk siswa ini? Sebagai bahan renungan murid sendiri, bagaimana dia menangkap suatu materi atau pembelajaran yang telah dia lakukan dari awal hingga akhir, dan jadi perbaikan juga nantinya di pertemuan berikutnya, seperti itu Pak. Ya, baik. Untuk ini pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa membantu saya ini kalau saya melakukan refleksi nanti? Siapa yang kira-kira? Murid mungkin bisa Pak, atau rekan Murid. sejawat juga bisa dalam Murid menilai bisa ya? kita sendiri. Ya. Rekan sejawat bisa, kepala sekolah bisa enggak? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, jadi itu ya pertanyaan nomor 6 itu. Nanti bisa dijawab di Figma Jamboardnya ya. Pada selesai pertemuan nanti bisa dibuka lagi, cari modus 1.1 yang ada 6 soal ini ya. Seperti itu. Oke, Kak Dery, mana Kak Dery? Ada enggak Kak Dery? Ini kenapa? Saya di laptop saya kok enggak muncul wajahnya. Padahal saya sudah on kamera nih.
Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan, Kak, ya. Nanti. Nah, ini ya, Figma Jambotnya. Kemudian nanti cari. Nah, ini sudah banyak, Kak, ya. Nanti Ctrl F, ya. Kemudian pilih 1.1 yang ada 6 pertanyaan, ya, di situ. Kemudian klik kanan, lalu pilih apa itu yang mengunci itu ya, klik kanan, pilih yang kunci, sehingga tidak bergerak ke kemana-mana ya, yang sudah dipilih tadi itu. Ya kan? Biasanya kan bergerak ke mana-mana ini ya. Oke, nanti diisi Kak ya. Baik, sekarang kita lanjutkan slide-nya ya. Nah ini ya, kalau Jambot itu yang dulu ya belum ditutup itu seperti ini ya. Nah, jadi ini Jambot ya, ada seperti kayak papan tulis itu ya, kita menempelkan stick note ini ya. Itu lebih mudah, lebih cepat ini. Nah sekarang yang baru yaitu Jambot Figma ya, ini perlu pengetahuan baru ya, cara membuat stick note ini ya, ditempelkan seperti ini. Nah, nanti akan tersimpan secara otomatis di Figma Jambot ini. Baik, berikutnya adalah kita akan berbagi refleksi ya. Mari kita berbagi refleksi. Jadi pada sesi kita hari ini, yaitu pertama kita memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Maksudnya berbeda, itu kan ada banyak model tadi ya, sudah saya sebutkan tadi. Di LMS juga bisa dibaca ya. Nah, itu nanti akan tahu model-model refleksi itu ya, ada di lampiran itu. Kakak bisa memilih 2 ya, minimal 2. Nah, itu nanti dijawab di LMS nanti ini ya. Oke, sekarang pertanyaan pertama ini, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid ya. Jadi konsep refleksi sudah jelas Kak ya? Konsep refleksi sudah jelas ya? Coba saya ingin tanya nih ke Kak Dery nih. Kak Dery, ada enggak Kak Dery? Kak Dery ada? Jadi sekali lagi Kak, refleksi itu adalah proses memeriksa diri ya dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif ya, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar ya. Kira-kira menurut Kak Akbar ini sulit enggak melakukan refleksi ini? Ya Pak, menurut saya sebenarnya semua guru itu seharusnya sudah melakukan yang namanya refleksi itu. Cuman kita di sini yang sulitnya itu menuangkan dalam bentuk tulisan yang punya konsep. Saya yakin kakak-kakak semua yang ada di sini sebagai guru pasti pernah memikirkan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dalam pembelajaran, apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki itu saya rasa pasti semua sudah memikirkannya. Cuman untuk membuat
laporan yang secara tertulisnya saja yang mungkin masih belum terbiasa itu, Pak. Ya, itu termasuk tantangan Kak Akbar ya. Iya, Tantangan Pak. dalam, tadi ada pertanyaan tentang tantangan kan, apa tantangan dalam menulis refleksi? Kebiasaan untuk menulis ya dalam bentuk tulisan itu guru PJOK sepertinya ada batu yang besar ya untuk melakukan ide yang di kepala ini ya untuk menulis. Tapi kalau kita sudah bisa membuat RPP ya, itu sama aja kita melakukan refleksi ya di situ. Kan namanya rencana kan, rencana itu diambil dari refleksi rencana yang sebelumnya ya, rencana pembelajaran ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu pada saat ditulis tentu akan dipikirkan tentang tujuannya ya, tentang sarana prasarana, tentang indikator, terus metode mengajar yang diberikan, strategi mengajar, itu kan semua perlu direfleksi ya, perlu direfleksi dari poin ke poin itu. Nah, ya, asesmennya itu juga perlu direfleksi. Jadi dengan menulis RPP sama aja kita dengan melakukan refleksi ya. Nah, kecuali kalau RPP-nya tidak kita buat sendiri ya. Ya, ini yang jadi masalah ya. Nah, berarti kita, tapi walaupun tidak buat sendiri, asalkan kita memakai prinsip ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Karena RPP yang orang lain belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah kita ya. Itu pun sama aja kita sedang melakukan refleksi agak sekalian ya. Oke, Kak Febrian, bagaimana Kak Febrian dalam menulis RPP ini, apakah juga sekaligus melakukan refleksi? Silakan Kak Febrian. Atau pertanyaan mudahnya, Kakak sudah tulis RPP belum? Atau bisa? Ya, sudah Pak. Sudah menulis. RPP-nya, Kalau biasanya, ya. biasanya kayak apa nulisnya? Nulisnya kayak apa nulis RPP-nya? Nah, kalau untuk RPP ini, kalau jujur aja saya Pak, biasanya tidak apa, saya sering mengambil di Google Pak ya, jarang saya buat sendiri. Ini yang jadi masalah tantangannya ya. Iya, tantangannya itu. Untuk membuat sendiri mungkin kayaknya, aduh, jauh kayaknya Pak. Kalau sesuai dengan sekolah kita enggak masalah ya. Tapi kalau enggak sesuai ini yang jadi masalah ya. Iya Pak. Kak Taufik, gimana Kak Taufik? RPP-nya bagaimana? Sudah ada refleksinya nggak di situ? Di format RPP-nya sudah ada refleksi begitu? RPP ini RPP anu kita ya Pak? Iya. Ada Pak kayaknya. Ada Pak. Di mana letaknya? Nah, ini di sekolah RPP-nya Pak. Ya Pak. Coba ingat-ingat aja yang diingat tuh ya. Pertama apa? Tujuan dulu kan? Iya, tujuan pembelajaran. Ya. Habis itu kalau salah capaian JP, ATP, atau indikator. Iya, indikator dulu kayaknya Pak. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, refleksinya bisa. Refleksinya di mana letaknya? Di awal atau di akhir? Di akhir Pak. Di akhir ya?
Oke. Iya. Jadi refleksi ini termasuk ini referensi. Ada enggak di RPP-nya referensi? Belum ada ya? Oke, terima kasih Kak Taufik ya. Jadi Bapak. betul refleksi diletakkan di akhir. Nanti dibuat format sendiri Kak ya. Jadi ada format refleksi, kemudian bisa diberi refleksi bisa juga berupa pertanyaan ya. Bisa berupa pertanyaan kepada siswa, bisa juga pertanyaan pada diri kita ya, guru itu sendiri. Kalau kepada siswa pertanyaannya adalah berkaitan dengan penilaian sikap. Nah, itu kan bisa menjadi refleksi ya. Ada penilaian sikap itu. Nah, itu juga termasuk refleksi. Kemudian bisa juga pertanyaan antar teman ya, antar teman bisa juga antar teman. Kalau diri kita tentu refleksinya adalah bisa dicantumkan di RPP ya, karena formatnya berbeda ya, formatnya berbeda ya, guru dengan siswa ya. Namun model-model format yang sudah kita berikan ini bisa juga diberikan kepada siswa ya. Tentu tanggapannya adalah refleksinya adalah pada saat mereka mengikuti pelajaran kita di sekolah. Nah, itu Kak ya yang menjadi tantangan. Oke, saya ingin tanya Kak Dery nih. Kak Dery ada enggak? Kak Dery. Oke, sekarang kita coba yang kedua ini. Pada saat melakukan refleksi, ada enggak hubungannya dengan keberpihakan pada murid ini, refleksi kita ini? Pernah nggak tanya ini, Kak Fajri Rahman? Pernah tanya nggak pada siswa? Anak-anak, gimana pelajaran hari ini? Gimana Kak? Ya. Silakan, ya. Di akhir pembelajaran biasanya memang ditanyakan dulu, diberi semacam kayak refleksi seperti itu Pak. Apa yang ditanyakan pada siswa biasanya? Ya paling saya biasanya pernah saya lakukan refleksi kepada murid itu di kertas lembar, lalu mereka menuliskan, biasanya tanpa nama saya minta itu Pak, baru saya dia menuliskan refleksi kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir. Oh gitu ya. Kalau wawancara langsung pernah nggak? Tanya langsung? Pernah juga Pak, saya minta untuk angkat tangan seperti itu. Siapa yang bisa menjelaskan, mengingat kembali pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu. Pernah. Kemudian apa jawaban siswa yang pernah diperoleh pada saat ditanya itu? Ya ada yang benar, ada juga yang lepas dari langsung loncat gitu loh Pak, pembahasannya kayaknya anak-anak tuh. Ada yang beda-beda iya. Pak. Kalau di SD memang loncat-loncat pikirannya ya. Oke, terima kasih Kak Fajri. Sekarang Kak Akbar ini, coba Kak Akbar lagi. Kak Akbar, silakan Kak. Pada saat pelajaran selesai pernah nggak tanya sama siswa tentang materi hari ini? Pernah Pak. Kalau di SMP kan lebih iya. Kalau saya biasanya melakukan refleksi itu di awal dan di akhir Pak. Kalau di awal kan tadi kita mencoba menanyakan pelajaran minggu sebelumnya, dan terakhir kita refleksi lagi tentang pelajaran yang barusan dilakukan itu Pak. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin kadang saya pernah bertanya sama murid Pak, bagaimana cara Bapak mengajar, apakah ada yang perlu kalian rasa perlu tambahin, atau kekurangan Bapak sebagai guru apa, biasanya saya ada nanya seperti itu Pak. Tapi kebanyakan siswa tuh bilangnya pas semua gitu Pak. Mungkin mereka malu atau takut mengomentari gurunya seperti itu Pak. Padahal kita sudah ingatkan bahwa saya sebagai guru juga perlu ada yang menilai, terutama murid, karena murid yang pertama kali merasakan dampaknya
Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Kalau sesama teman sejawat ada enggak kita ngobrol-ngobrol, wawancara atau tanya gitu ya, gimana model Untuk sekarang saya alhamdulillah seperti ada, ini? Pak, karena kita kan ada program pengimbasan dari SMP 21 itu, Pak. Salah satu pesertanya SMP 3. Jadi SMP 21 tuh ngajari kami untuk melaksanakan kegiatan kombel, Pak. Komunitas belajar untuk setiap mapel. Jadi Oh, kurang lebih seminggu sekali kita ada ngobrol, membicarakan apa tantangan yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi saat mengajar itu ada, Pak. Kalau di SMP 3. oh ya, ya, ada komunitas belajar ya, Iya, Pak, baru SMP dibentuk, Pak. 21 itu ya, sama Iya, SMP 3 ya. Wah, itu bagus sekali. kami sekolah yang kena imbas dari SMP 21-nya, Pak. Oh iya, ada yang ikut PKG ini kah? Guru SMP 21 ini? Kurang tahu saya, Pak, ya. Tapi kayaknya ini rata-rata anggota yang di daerah Samarinda seberang semua. Ini kayaknya, Pak, kalau saya lihat. Iya, Iya, eh, eh, ini ternyata satu kelompok di Samarinda seberang ini. iya, Oke, jadi yang diimbaskan itu adalah tentang bagaimana cara mengajar atau praktek baik iya, begitu ya. iya, Pak. Oke, Termasuk oke, kombel oke. itu, Pak. Kombel ya. Oke, Kak Arifin mana? Arifin ada enggak? Halo, Kak Arifin? Oke, enggak ada ya. Kak Koko sudah selesai kuliah. Kuliah apa kok Koko ini ya? Nah, baik, begitu ya. Jadi keberpihakan pada murid, kita akan selalu tanya pada murid setelah habis ngajar perasaannya ya. Kalau di model GIP itu kan ada 6 ya. Ada 6 ya, Kak. Apa saja 6 itu? Pertama adalah deskripsi ya. Kemudian yang kedua ada kalau tidak salah apa? Perasaan. Yang ketiga, ayo siapa yang masih ingat ini? Ayo, ada enggak dilihat-lihat dulu? Apa? Deskripsi, perasaan, apa lagi? Evaluasi, analisis, rencana, tindak lanjut ya. Kesimpulan, terus konklusi ya, rencana, tindak lanjut. Nah, itu kalau 6 model ya, 6 langkah dalam model GIP ya. Kalau model Forton hanya 3 aja ya. Tapi kalau model topi itu ada 6 langkah juga. Model cuaca itu ada 4 ya, 4 ya. Cuaca cerah, cuaca mendung, nah itu bisa dipakai untuk membuat refleksi Kak ya. Oke baik, Kak Taufik, Kak Taufik mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Apakah ini sudah paham maksudnya Kak? Kak Taufik mana? Mana lagi Taufik? Ya, kalau gitu, baik kakak sekalian, kita closing dulu ya. Ada pertanyaan enggak? Jadi nanti kakak ya, melengkapi jambotnya itu ya setelah sesi ini. Ini sudah 1 jam ya, atau hampir 45 menit. Jadi kita sudah masuk closing. Kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Dan terima kasih pada kakak sekalian yang sampai hari ini masih bisa mengikuti webinar ini ya di Tatap Maya ini ya. Teman kita ini sudah 2 kali tidak ada nih, si Quality ini tidak ada ini ya. Jadi ini hanya 9 peserta ya. Bukan 9 ini, tapi sepertinya 8 aja ini ya. Akbar, Koko, Febrian, Ferry. Ya, 8 ya. Hanya 8.
anggota kita semuanya adalah 15 kurangi 2 berarti 13 Kak ya. Berarti ada 5 yang tidak aktif ini, yang belum join ya. Oke, baik, kita tutup dengan doa lagi. Tadi dibuka oleh doa Kak Akbar, sekarang Kak Febrian tutup dengan doa Kak. Setelah itu kita foto bersama dulu. Ya, terima kasih Kak. Untuk teman-teman semua, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat. Semoga menjadi amal kita. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Febrian ya. Untuk selanjutnya dilihat-lihat lagi ya jadwal kalendernya kita ya. Di LMS itu ada, kemudian kalender yang saya bagi kemarin dibuka lagi ya, yang diseminasi bulan September, kapan lagi kita ketemu ya, nanti di Tatap Maya itu. Ya. Kalau tetap ini enggak apa-apa ya, kita tetap usahakan 2:30 kita mulai ya, 2:30 sore ini ya. Soalnya ada juga yang kelas lain tuh malam hari ya. Itu malam hari kan mungkin banyak tantangan ya. Tapi kalau kita sore lah ya. Kalau pagi kan ada di sekolah ya. Kita kalau sore ya kita gunakan ya paling banter kan 1,5 jam ya. Yaitu 90 menit kan. Nah, silakan ya. Yang sekali lagi pesan saya yang LMS mandiri ya. Sisakan waktu 30 menit lah ya. Untuk mempelajari LMS itu Kak ya, sambil menjawab pertanyaan itu ya. Masa saya periksa kok hanya Kak Akbar sama Kak Kolidi yang isi ya, yang lain mana ini? Nah, tolong dibuka lagi modul 1.1, modul 1.2, 1.3 lagi tugas-tugasnya, diskusi apa yang perlu diisi ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran sekalian, semoga ridho Allah bersama kita dan kita dimudahkan dalam segala urusan nanti. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Foto on kamera dulu nih. Ini saya sudah on ini, kenapa enggak muncul? Coba foto on kamera dulu. Ya Pak. Oke, baik. Bapak enggak on ya Pak. Iya Bapak. Sini sudah on saya. Ya, enggak ada tampilannya punya Bapak. Pin mau kemana Pin? Kakak Ipin. Cek 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Kak.